Oke, video kali ini Pak bakalan bahas tentang turunan ya, turunan dari sin X dan cos X ya, menggunakan definisi turunan. Oke, seperti yang kita tahu bahwa definisi dari turunan, definisinya itu adalah limit limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurang fx per h gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan definisi ini untuk menemukan turunan dari sin x dan cos x ya. Kita mulai dari sin x dulu. Oke, turunan itu kalau di kelas 11 kalian kan biasanya kalau fungsinya fx maka turunannya f aksen x ya. Oke, tapi yang perlu kalian tahu juga selain notasi ini ada juga notasi, misalnya kalian mau mencari turunan dari sin x, maka itu dinotasikan dengan d per dx dari sin x ya. Itu sama aja dengan turunan dari sin x maksudnya. Oke, langsung saja kita masukkan limit h mendekati 0 dari karena itu fx plus h, dia menjadi sin x plus h dikurang sin x ya, per h. Kenapa sin x plus h? Karena mengikuti ini, karena fungsinya x plus h maka sinnya juga x plus h seperti ya. Oke, terus lagi limit h mendekati 0 dari berdasarkan rumus jumlah dan selisih sudut, sin x plus h ini bisa kita jabarkan menjadi sin x cos h ya, ditambah cos x sin h seperti itu ya. Ini tetap dikurang sin x ujungnya, ini tetap h. Oke, langkah selanjutnya kita dekatkan suku-suku yang memiliki sin x. Jadi di sini Pak dekatkan sin x dikali cos h kemudian dikurang dengan sin x gitu ya. Oke. Ini tetap ditambah cos x sin h. Jadi hanya berubah posisi saja. Di bawahnya tetap per h gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak bakalan pisah fungsi ini ya menjadi limitnya, kita pisah limit h mendekati 0 dari sin x dikali cos h min sin x per h seperti itu, ditambah dengan cos x, ini juga limit h mendekati 0 daripada cos x sin h per h ya. Oke, selanjutnya kita mau cari limit h mendekati 0. Ini karena ini kan limitnya h mendekati 0, sementara ini ada sin x ya, kita bisa keluarkan sin x nya ya, tapi pemfaktoran dulu. Jadi kita faktorkan dulu sin x buka kurung cos h min 1. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada sama-sama sin x ya. Ketika sin x nya dikeluarkan, di sini tinggal cos h. Sementara ini ketika sin x di sini dikeluarkan, dia tinggal min 1 seperti itu. Oke, ini per h. Ini karena cos x, ini x ya variabelnya, sementara limit yang mendekati itu h, berarti kita nggak punya urusan dengan cos x. Cos x nya bisa kita kedepankan. Ini tetap menjadi limit h mendekati 0 daripada sin h per h ya. Oke, ini sin x nya juga seperti itu, kita nggak punya urusan dengan sin x, kita keluarkan saja. Dia berubah menjadi limit h mendekati 0 dari dari cos h min 1 per h ditambah
cos X, ini limit H mendekati 0 daripada sin H per H. Oke. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar bahwa kita buat di sini ya. Kita udah belajar bahwasannya limit X mendekati 0 daripada sin X per X itu sama dengan 1 ya. Oke. Hal yang sama juga terjadi dengan bagian ini ya, bagian yang ini. Karena dia variabelnya udah sama semua, ini H, di sini H, di sini H. Jadi ini juga sama dengan 1 ya. Yang di sini sama dengan 1. Sehingga di sini berubah menjadi sebentar. Oke, kita saksikan dulu ya. Ini menjadi sin X tetap dikali limit H mendekati 0 dari cos H min 1 per H plus di sini cos X, ini menjadi 1 ya, dikali 1 gitu ya. Oke, sekarang masalahnya tinggal di cos H min 1 per H. Yang kita pelajari sebelumnya itu adalah limit 1 min cos H per H. Oke, gimana caranya kita menggunakan itu untuk menyelesaikan cos H min 1 ini. Sementara yang kita ketahui tadi 1 min cos H ya, 1 min cos X yang tadi, variabelnya X tadi, sekarang variabelnya. Di sini Pak akan buat catatan lagi. Tadi kita tahu bahwa limit kita pakai H aja ya. H mendekati 0 dari 1 min cos H per H itu adalah 0. Oke, gimana cara kita mencari cos H min 1-nya? Oke, gampang ya. Jadi limit H mendekati 0-nya itu, ini min 1-nya kita keluarin ya. Jadi dia min gitu. Min 1 dikali min 1 plus cos H seperti itu per H, gitu kan? Oke, kemudian kita bisa, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0 limit H mendekati 0 ya. Min 1-nya kita kedepanin ke sini, 1 dikali limit H mendekati 0 daripada cos H ya, cos ini bisa kita balik ya, kita bisa balik dari min 1 plus cos H ini kan bisa jadi cos H min 1 gitu ya. Cos H nya tetap positif, min 1 nya tetap negatif, per H sama dengan 0. Kemudian kita tarik lagi, kita bisa kecilin lagi di sini bahwa limit H mendekati 0 dari cos H min 1 per H 0 bagi min 1, bisa seperti itu kan, min 1 nya dipindahkan luasnya sehingga menjadi limit H mendekati 0 dari cos H min 1 per H itu tetap sama 0 ya. Oke. Cos H min 1 nya ternyata juga 0. Jadi di sini kita bisa kesimpulan bahwa di sini sin X nya dikalikan dengan ini tadi hasilnya 0 ya. 0 ditambah cos X dikali 1 sehingga di sini 0 ditambah cos X ya. Jadi d per dx dari sin X atau dari sin X itu adalah cos X gitu ya. Oke. Selanjutnya kita pakai cara yang sama untuk membuktikan si cos X nya. Oke. Kita coba ya. Kita buat di sini. Kita buat di sini d per dx dari cos itu adalah limit H mendekati 0 daripada cos X plus H dikurang cos X gitu ya, per H. Oke, berdasarkan rumus bulat dan selisih sudut juga bisa menjabarkan cos X plus H nya menjadi cos X kali cos H min ya, min sin X kali sin H, karena dia rumusnya adalah cos sin lupa sin cos ya, ini tetap dikurang. Oke. Dengan cara yang sama kita dekatkan suku-suku yang punya cos X. Oke. Jadi ini ini menjadi cos X dikali cos H dikurang dengan cos X gitu ya, min sin
X dikali sin. Jadi minnya jadi kita tukar posisi lagi seperti tadi. Kemudian dari sini kita bisa pisahkan lagi seperti tadi bahwa ini H mendekati 0 daripada cos kali cos H min cos X gitu ya. H dikurang 5 H mendekati 0 daripada X dikali sin H per H, itu kan? Oke. Lanjut, kita di sini punya limit H mendekati 0 ya. Cos X nya kita faktorkan, cos X dikali cos H min 1. Karena di sini cos X cos H, ketika cos X nya kita keluarkan, berarti yang di dalam kurung tinggal cos H, sementara ketika di sini kita keluarkan cos X nya, ya tinggal min 1 ya. Oke, ini tetap per H gitu ya, ini dikurang, ini sin X nggak ada urusan sama limitnya, maka kita bisa kedepankan variabelnya beda ya. Limit H mendekati daripada per H. Nah, ini udah mulai kelihatan. Di sini cos X-nya juga bisa kita keluarkan. Ini menjadi H min 0 daripada H min 1 per H dikurang sin X. Ini limit di 0 daripada sin H per H. Oke. Oke, dari situ kita bisa dapat bahwa kita ganti dulu spidolnya. Ya, ini kita udah cari tadi bahwa ini hasilnya adalah 0 ya. Jadi dikali di sini ganti 0 ya. 0 dikurang ini X-nya tetap ya. Kemudian di sini juga kita udah belajar tadi bahwasannya limit dari ini adalah 1. Sehingga kita dapat cos X dikali 0 0 dikurang sin X dikali 1 berarti min sin X ya. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan bahwa turunan dari cos X d per dx dari cos X adalah min sin X. Oke. Dari video ini kita dapat dua kesimpulan bahwasannya d per dx daripada sin X itu adalah cos X, sedangkan d per dx satu turunan dari cos X adalah min sin X ya. Oke. Untuk kali ini mungkin sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.